السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أخواني وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kembali kajian yang sudah pernah kita laksanakan sebelum Ramadan dengan pembahasan kitab Ta'zimul Ilmi, keagungan ilmu agama yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Ahmad Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin. Pada poin yang keempat yang ditulis oleh beliau adalah sarful himmah fihi ila ilmi al-Quran was sunnah. Poin yang keempat yang ditulis oleh Syekh Utsaimin adalah kewajiban bagi seorang talib, bagi talibul ilmi untuk memahami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Memahami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau mengatakan, inna kulla ilmin nafi'in muradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi, ya. Martabatul ilmi atau syaraful ilmi, ya. Ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu yang mana itu mempelajari sesuatu yang dia ilmui. Kalau dalam ilmu agama adalah ilmu yang berkaitan tentang ilmu tib, ilmu kedokteran, ya, karena ilmu yang paling tinggi di dunia ini. Sedangkan dalam masalah agama, ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mana itu bersumber untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa baqiyal ulum imma khadimun lahuma. Dan begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu yang mana itu adalah sebagai perantara untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Fayukhadhu minhu ma tatahaqqa bihi al-khidmah. Maka ilmu ini, ilmu yang diambil dari sesuatu yang bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya. Tatahaqqatul hikmah, untuk melayani di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Au ajanniyu anhuma fala yadurrul jahl bihi, ya. Atau orang yang tidak mengetahui tentang Alkitab dan As-Sunnah ini, maka tidak ada madarat baginya. Misalkan antum tidak pandai dalam ilmu fisika atau tidak pandai dalam ilmu biologi, matematika, itu tidak menjadikan kemadaratan bagi antum. Yang penting bisa menghitung, ya, bisa calistung, membaca, menulis dan menghitung sesuai dengan
kapasitas yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Tapi kalau orang ini jahil tentang Alkitab dan As-Sunnah, meskipun dia itu pandai dalam memahami ilmu-ilmu duniawi, ya, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Ya. Kenapa? Karena dia hanya mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia dan tidak mengetahui tentang ilmu yang mana itu adalah yang sangat bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kata beliau, fa ilal Qur'an was sunnah yarji'ul ilmu kulluh. Jadi semua ini yang dipelajari, ya, ilmu agama itu semuanya akan kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ya, semuanya akan kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Wa bihima umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjelaskan, ya, sebagaimana qala ta'ala, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Hendaknya kalian untuk berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan kepadamu, dan sesungguhnya itu adalah di atas jalan yang lurus, ya. Jadi berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi berupa apa? Al-Qur'an. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Karena itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang selamat dunia dan akhirat. Ini di dalam surat Az-Zukhruf ayat 43. Kemudian beliau mengatakan kembali, wa hal uhiya ila Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim ini kunyahnya siapa? Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau Abul Qasim. Ini termasuk sunnah, ya. Meskipun kalian ini belum punya anak, belum punya istri, tapi enggak mengapa pakai kunyah, ya. Misalkan kunyahnya Abu Salman. Nah, nanti kalau saya punya anak ingin dinamakan Salman. Atau kalau belum punya anak, enggak mengapa kunyah itu tidak harus nama anaknya, ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ini tidak punya anak, tapi kunyah beliau Ummu Abdillah. Begitu juga Imam An-Nawawi, beliau ini tidak punya anak karena belum sempat menikah, sibuk dengan belajar. Tapi beliau punya kunyah Abu Zakaria, ya, Abu Zakaria. Kunyahnya Imam An-Nawawi. Dan masih banyak, ya, para ulama yang lainnya, mereka yang menamakan diri mereka dengan kunyah meskipun mereka itu belum punya anak. Jadi ini adalah kunyah beliau, Nabi Muhammad Abul Qasim. Beliau mengatakan, apakah yang diwahyukan kepada Abu Qasim sesuatu yang, ya, sesuatu selain daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya? Apakah ada sesuatu yang lain yang diwahyukan oleh beliau selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Wa man ja'ala ilmuhul Quran wa sunnah kana muttabi'an ghairi mubtadi'in. Barang siapa yang dia itu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia itu bukan termasuk orang-orang yang mubtadi'. Mubtadi' artinya orang-orang yang membuat ajaran baru, orang-orang yang mengada-ngada di dalam ilmu agama, ya. Wa nala minal ilmi awfarahu, dan dia akan mendapatkan ilmu, ya, awfarahu yang telah dipelajari. Intinya kata beliau, kata Syekh Utsaimin, ya, bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kalau kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah jalan yang lurus, jalan yang selamat dunia dan akhirat. Kemudian orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah kana muttabi'an, mengikuti jalannya yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia akan mendapatkan luasnya ilmu, ya. Ilmu itu akan bermanfaat baginya. Begitu juga, ya, yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
Man aradal ilm, man aradal ilma falyuthawwir al-Qur'an. Barang siapa yang menginginkan ilmu Al-Qur'an, ilmu ya, maka hendaknya dia itu untuk bersemangat dalam mempelajari Al-Qur'an. Ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Sekali lagi, barang siapa yang menginginkan ilmu agama maka hendaknya untuk bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Qur'an. Fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin. Karena Al-Qur'an itu adalah ilmu yang dipelajari para salaf dahulu, ya, dan juga ulama-ulama yang mutaakhirin, ya, ulama seperti yang ada di akhir zaman ini, ya. Ini pernyataan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagi yang akhwat ini besok lagi lebih awal ya. Jangan terlambat dalam menghadiri majelis. Kemudian kata beliau ya, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, kemuliaan ilmu, maka hendaknya dia untuk mendalami, bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam memahami Al-Qur'an. Karena itu adalah ilmunya para salaf maupun khalaf. Begitu juga kata ulama ya. Qala al-Masruq rahimahullah, "Ma nas'alu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmuhu fil Qur'an illa anna alimna yaksuru anhu." Kata ulama yang bernama Masruq, ini dari kalangan tabi'in rahimahullah, kami tidak pernah bertanya kepada ashab, pada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang kita tanyakan kepada para sahabat melainkan adalah ilmu Al-Qur'an, ya. Karena para salaf itu mereka memahami tentang takwil, tentang tafsir, tentang pemahaman Al-Qur'an. Melainkan kita hanya orang-orang yang yaksuru anhu, orang yang qasar, ya, orang yang mungkin kurang perhatian, ya, orang yang lalai darinya, ya. Wa insabu li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yunshid, ya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga pernah membuat baitnya tentang fadilah, keutamaan mempelajari ilmu Al-Qur'an. Kata beliau, jami'ul ilmi fil Qur'an lakin taqassuru anhu afhamur rijal. Semua ilmu itu adalah ada di dalam Al-Qur'an, ya. Ilmu apa aja itu ada dalam Al-Qur'an. Akan tetapi ya, taqassuru anhu, banyak orang yang qasar dengannya, banyak orang yang melalaikannya, banyak orang yang kurang perhatian dengannya, ya. Afhamur rijal, yang dipahami oleh kebanyakan manusia, ya. Wa ma ahsana qawli Iyad al-Yakhshaybi fi kitabihi al-Ilma. Kata Ahsan, ya, ahsanu qawli Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, al-ilmu fi usuliyin la ya'udduhuma illa al-mudil anit tariqi al-lahib, ya. Al-ilmu fi aslaini, ya, ilmu itu ada pada dua hal saja, ya, yaitu di dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya. Orang yang melewati atau yang keluar, yang tidak mempelajari dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya, melainkan orang itu adalah orang yang sesat, ya. Karena dia akan kehilangan petunjuk arah. Sebagaimana kalau kita ingin melakukan suatu perjalanan safar, pasti kita ini membutuhkan apa? Penunjuk arah. Kalau kita asal jalan, ya, kita punya tujuan tapi asal jalan, tidak menggunakan aplikasi, tidak menggunakan penunjuk arah, apa yang kita dapatkan? Kita hanya akan tersesat. Sama dengan orang yang melewati, orang yang meninggalkan mempelajari ilmu di dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat daripada jalan yang lurus. Kemudian beliau mengatakan kembali, ilmul kitabi wa ilmul athar allati qad usnidat anit tabi'in an sahibnya. Adapun ilmu Alkitab, yaitu Al-Qur'an,
wa ilmul athar allati qad usnidat. Ya. Begitu juga dengan ilmu athar, ya, ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para salafus salih, maka antabi'in an sahibi, ya, mereka adalah orang-orang yang pengikut daripada jejak para salafus salih, orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Utsaimin hafizahullah taala, wa a'la al-muhim fi talabil ilmi, ya. Sesuatu yang paling mulia, ya, yang sangat penting bagi seorang talib, ya, bagi pelajar, bagi santri, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Kata beliau, talabul ilmil kitabi was sunnati wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsal muradi wa ilmu hududi al munazzal, ya. Jadi kata beliau bahwasanya, ya, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi kedudukannya, dan ilmu yang paling penting yang harus diperhatikan bagi seorang talib, kata Imam Ibnul Qayyim, talabu ilmil kitab was sunnah. Dia harus belajar memahami Alkitab dan As-Sunnah. Ini kata beliau, ya. Jadi ilmu yang paling mulia itu, kalian harus mempelajari apa? Kalau belajar ilmu Al-Quran berarti mempelajari ulumul Quran. Di antaranya adalah tafsir. Di antaranya adalah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Ada asbab nuzulnya. Begitu juga di dalam memahami ilmu As-Sunnah. Kalau di dalam Al-Quran itu ada istilahnya asbabun nuzul. Kalau dalam ilmu hadis ada istilahnya apa? Asbabul apa? Kalau dalam hadis namanya asbabul wurudnya. Asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran asbabun nuzul. Sebab diturunkan ayat itu. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurud. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, menyampaikan sabdanya. Ya. Ini harus kalian pahami, ya, istilah-istilah seperti itu. Kemudian kata beliau, wal fahmu anillahi wa rasulihi, ya, memahami dengan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak akan bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya kalau kita ini tidak mempelajari di dalam Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan tafsirnya. Al-Quran ini nggak bisa kita pahami dengan akal logika kita sendiri. Atau hadis ini nggak bisa dipahami dengan perasaan kita. Semuanya itu harus dikembalikan dengan para ulama. Karena ulama adalah warathatul apa? Warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi nggak bisa kita ini untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melalui tafsir, tanpa melalui, ya, syarah di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, wa ilmu hududil munazzal, dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah hudud. Ya. Hudud itu tentang masalah ahkam, tentang masalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang berkaitan tentang ilmu hukum ini? Misalkan hududuz zina, hududus syarbil khamr, ya. Hukum bagi orang yang melakukan zina, hukum bagi orang yang minum khamr, hukum bagi orang yang namimah, mengadu domba, ya. Jadi itu artinya ahkamul hududnya. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan tentang syariat Islam. Waqad kana hadha wa ilmu salaf. Itulah yang dimaksud dengan ilmunya para salaf. Mereka itu mempelajari Alkitab, mempelajari As-Sunnah, dan juga mempelajari tentang hukum-hukum seputar syariat Islam. Thumma kathural kalam ba'dahum fima la yanfa'. Kemudian banyak dijumpai, ya, ucapan mereka itu dari ucapan-ucapan yang kurang bermanfaat. Fal ilmu salaf aktsar wal kalamu fi man ba'dahu aktsar. Jadi ilmu salaf itu sangat luas sekali
Dan ilmu-ilmu setelah mereka itu ya pun juga sama ya, aktsar ya. Jadi banyak karena mengikuti daripada ilmu yang diajarkan oleh para salaf. Beda dengan khalaf. Orang yang hidup masa kini seperti kita saat ini. Orang lebih banyak bicara, tetapi ilmunya itu kosong ya. Ilmunya itu enggak ada. Asbun. Tahu asbun? Apa? Asal bunyi ya. Jadi asbun saja dia, seolah-olah dia pernah mempelajari ini dan itu. Tetapi ketika ditanya ya, ditanya tentang maksudnya apa, syarahnya bagaimana, pendapatnya ulama gimana, diam dia. Ya, dia di medsos ya banyak mengomentari ya tentang status-status yang ada. Tetapi dia itu adalah orang yang seperti tong kosong berbunyi nyaring ya. Banyak bicara, tapi nggak ada ilmunya, kosong dia, asbun saja ya. Jadi ini orang sekarang. Beda dengan salaf. Kalau para salaf itu mereka ketika berbicara mereka didasari dengan ilmu, ya, tidak asal omong kosong, tapi ada sumbernya, ya. Kemudian kata beliau, qala Hammad bin Zaid, ya. Kata Hammad bin Zaid ini salah seorang ulama. Qultu li Ayyub as-Sakhtiyani. Aku berkata kepada Ayyub as-Sakhtiyan, al-ilmu al-yawm akthar wa fima taqaddam. Mana ilmu yang lebih banyak? Apakah ilmunya para salaf atau ilmunya ya fima taqaddam ya? Ilmunya orang salaf atau ilmu sekarang? Manusia sekarang. Faqala al-kalamu al-yawm akthar ya. Kata beliau, ucapannya orang sekarang itu lebih banyak. Wal ilmu fima taqaddam akthar. Sedangkan para salaf itu ilmunya lebih banyak. Beda ya. Kalau orang sekarang ini ucapannya yang lebih banyak, ilmunya minim. Tapi kalau para salaf ilmunya banyak tetapi bicaranya itu secukupnya. Ya. Ini bedanya, kualitas para salaf dengan khalaf ya. Salaf itu selalu ketika berbicara ada dasarnya, ada ilmunya. Kalau sekarang ya banyak orang yang komen macam-macam. Apalagi menjelang Pilpres ya, dibuat dua kubu ya. Dibuat dua kubu saling menghujat ya. Kemudian saling untuk memberikan opini ya. Kemudian juga banyak yang menebar fitnah dan lain sebagainya. Ini manusia khalaf. Ya, asal bunyi saja dia. Ya, asal yang penting ketik aja di media sosial seolah-olah orang yang paling benar opininya. Tetapi itu adalah omong kosong ya. Tidak didasari dengan fakta, tidak didasari dengan ilmu. Inilah kualitas orang-orang zaman now, zaman sekarang. Minim ya, minim ilmu agama, tapi banyak bicara. Kalau orang salaf dahulu mereka ilmunya banyak. Ya, banyak memahami tentang Alkitab dan As-Sunnah. Banyak mereka itu hafal Al-Quran dan hafal hadis. Bukan hafal hadis arba'in, tetapi ribuan hadis. Ya, ribuan hadis mereka hafal. Tapi mereka itu tidak ingin menjadikan viral kalau saat seperti orang saat ini ya. Baru bisa sedikit kemudian dibuat ya. Dibuat konten, di-upload ke YouTube ya dan sebagainya supaya viral ya. Itu manusia zaman now ya, manusia saat ini seperti itu. Ilmunya nggak ada, tetapi ingin dikenal ya, ingin dikenal oleh khalayak publiknya. Ini yang harus kita hindari ya. Kita sebagai seorang thalib jangan seperti orang jahil ya, asbun tadi ya. Kemudian kata beliau ya, ini adalah perkara-perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang thalib. Hendaknya kita itu lebih banyak belajar. Lebih banyak belajar, membaca, menulis daripada kita bicara. Kenapa? Karena kalau kita ini banyak bicara, tidak didasari dengan ilmu, itu kesalahannya itu lebih parah daripada orang yang nggak tahu ilmunya tapi dia nggak banyak bicara. Ya. Makanya kalau kita ingin bicara, ya paling nggak kita pikir-pikir dulu. Karena ada malaikat. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada suatu ucapan yang keluar dari mulut seseorang melainkan di situ ada malaikat yang mencatatnya. Dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm."
Janganlah kalian itu bicara tentang masalah agama yang tidak kalian itu faham, yang tidak punya ilmunya. Jangankan masalah agama, masalah ilmu medisnya. Kalian nggak pernah belajar ilmu kedokteran. Tapi kalian banyak menulis ya, artikel, kemudian di-upload ya, di-share ya, di beberapa media. Nah, ini ketahuan sekali. Ini orang ini nggak pernah belajar, nggak tahu tentang masalah istilah dalam ilmu kedokteran, tapi dia banyak membuat artikel seolah-olah itu adalah benar. Maka ini adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang salah, keliru, yang menyesatkan. Ya, ini dalam ilmu kedokteran. Apalagi dalam ilmu agama ya. Karena ada dahulu ya. Dahulu itu ada orang, ini juga dari praktisi ya. Praktisi artinya orang yang memang mereka itu yang berkecimpung dalam dunia medis. Pernah suatu saat dia mengatakan ya pada seorang ustadz ya dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, "Ustadz, kenapa kita ini kok lebih hati-hati? Artinya kita nggak boleh banyak bicara tentang masalah agama." Kan boleh, sah-sah saja. Manusia itu untuk mengeluarkan apresiasinya, ya, mengeluarkan aspirasinya. Nah, maka Ustaz tadi balik bertanya, bagaimana dengan ilmu yang kamu pelajari tentang ilmu medis, ilmu tentang masalah kesehatan, ilmu kedokteran? Kenapa kok tidak setiap orang boleh berbicara tentang masalah medis? Meskipun dia itu tidak pernah belajar. Akhirnya dia mengatakan, ya nanti akan banyak menyesatkan, akan banyak kekeliruan, kesalahan. Ya. Dijawab lagi oleh seorang ustadz, ya bagaimana dengan ilmu agama? Ilmu agama ini nggak sembarang orang berbicara, nggak sembarang orang untuk membuat konten. Ya. Kan sekarang banyak. Ya. Bahkan yang lebih laris manis adalah orang yang ketika ceramahnya itu yang penting lucu, ya, bisa menghibur, ya, bisa membuat orang tertawa sampai menangis ya, tertawanya terbahak-bahak. Itu yang laku sekarang ya. Ini zaman fitnah ya ikhwah ya. Zaman fitnah seperti itu. Ya. Yang benar-benar memiliki ilmu tidak dipakai. Yang dipakai adalah tadi ya, hadayan ya, orang yang membuat keributan, orang yang pandai bicara, orang yang pandai retorika, orang yang bisa membuat ya jamaahnya itu tertawa. Itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Makanya manusia di saat ini kan parah dia. Ya. Ketika mereka nggak pernah belajar ilmu agama, disindir tentang masalah syirik, bid'ah, khurafat, langsung naik pinta mereka. Ya. Nggak terima. Padahal itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi, kita bagi seorang talib, ya, hendaknya kita untuk mempelajari ilmu di dalam Al-Quran, ilmu di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ini bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kemudian kata para ulama, ya, fa innal muslim la yastaghni anil mushaf asy-syarif. Jadi seseorang ini tidak cukup dia itu hanya mempelajari atau menghafal yang ada di dalam mushaf. Banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi ketika ditanya apa maksudnya, bagaimana tafsirnya, wallahu a'lam, sangat disayangkan. Kalau dia sudah menghafal Al-Quran, dia harus mempelajari tafsirnya, ya, bukan terjemahannya, tapi tafsirnya. Bagaimana cara bisa mempelajari tafsir? Ya kita mempelajari ilmu alatnya. Apa ilmu alatnya untuk mempelajari, untuk membaca ilmu tafsir? Ya, bahasa Arab, nahwu, sharaf, dan sebagainya. Jadi nggak cukup kita itu hanya membaca ataupun menghafal Al-Quran saja. Fihi hayatu qalbuhu wa nuru basarihi wa hidayatu tariq. Karena itu adalah ilmu yang bisa menghidupkan hati. Al-Quran itu bisa menghidupkan hati. Bahkan di saat kalian banyak masalah, ya, nanti suatu saat setelah selesai dari pesantren ini, kalian hidup ya di tengah masyarakat yang sangat kompleks di sana ya, pemahamannya, sikapnya, wataknya itu sangat macam-macam. Nah, itu adalah gangguan ya. Artinya itu ujian bagi kehidupan kita. Maka di saat kita ini galau ya, kita ini gelisah, maka bacalah Al-Quran.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau orang itu membaca Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang mengingat Allah, orang yang membaca mushaf, itu akan tenang hatinya, ya. Jadi ibaratnya banyak masalah itu dia baca Al-Qur'an, insyaallah masalah itu akan hilang dengan sendirinya, ya. Wa kullu syai'in fi hayatil muslim murtabitun bihadzal kitabul azim. Jadi seorang yang hidup, ya, maka hatinya itu ada ikatan dengan Alkitab yang mulia ini, ya. Kalau orang tidak pernah membaca Al-Quran, orang juga tidak pernah memahami kandungan di dalam Al-Quran, maka dia itu seperti jasad tanpa ruh, ya. Tahu jasad tanpa ruh? Apa namanya? Banu. Jasad tanpa ruh itu apa namanya? Orang mati, mayit, ya. Jasad tanpa ruh. Dia jalan itu ya jalan seperti jasadnya, nggak ada ruhnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu apakah perbuatan ini boleh atau tidak, perbuatan ini menyimpang atau tidak, ya. Apalagi di zaman sekarang, ya, wala'iyadzubillah, banyak orang-orang yang menyimpang, ya, baik menyimpang dalam agama atau menyimpang di dalam masalah hukum, ya, syariat tentang larangan-larangan Allah, ya. Banyak orang yang rumah tangganya hancur karena pihak ketiga, perselingkuhan, perbuatan zina, pembunuhan. Itu karena nggak ada hatinya itu, di dalam hatinya itu nggak ada ruh, ya. Jadi mereka hidup itu yang mengikuti hawa nafsunya yang menjalankan mereka, bukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui di dalam Alkitab ini, ya. Inilah jalan selamat, adalah kita memahami apa yang dimaksudkan di dalam Alkitab, ya. Minhu yastamidul aqidah, ya, dan disitulah juga kita bisa mengenal akidah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur, mengenal uluhiyahnya, bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi, mengenal juga bi asma'ihi wa sifatihi, nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu semua adalah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata beliau, ya, wa fihi ma yahtaj ilaihi min at-tawjihat wal irsyadat fil akhlaq wal muamalat. Di dalam Al-Qur'an ini juga secara enggak langsung itu akan membimbing kita. Membimbing dalam hal apa? Ya, membimbing di dalam masalah kehidupan kita, dalam akhlak kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada orang yang bertanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa akhlak Nabi? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kenapa beliau bisa dikatakan akhlaknya itu seperti dalam Al-Qur'an? Karena beliau paham betul apa yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan para salaf dahulu mereka itu tidak akan menghafalkan ayat berikutnya sampai mereka itu mengamalkan dari ayat yang mereka telah hafal. Mereka hafal 7 ayat, tidak akan menambah sebelum mereka itu memahami dan mengamalkan. Terus seperti itu para salaf. Beda zaman khalaf sekarang, istilahnya fastabiqul khairat, dalam berlomba-lomba dalam menghafal Al-Qur'an. Tapi mereka sangat sedikit sekali yang memperhatikan mal muradu bil kitab, apa yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an itu bukan sekedar untuk dihafal, ya. Tapi Al-Qur'an itu dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana supaya kita ini bisa paham? Di dalam Al-Qur'an ya kita belajar tadi, ya. Belajar tafsirnya. Ini yang paling utama, ya. Jadi bagi tulab, ya, para santri ini, kalian jangan bercita-cita ingin menghafal Al-Qur'an saja, jangan di situ. Tapi cita-citanya adalah bagaimana saya nanti bisa memahami Al-Qur'an. Bagaimana saya nanti bisa mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Qur'an. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya sekedar menghafal saja, ya. Kemudian walidzalik jaa fi wasfi hadzal kitab inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Wa yunsirul mu'min alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira, ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, bahwasanya Al-Qur'an ini akan menjadikan ya hidayah kepadanya. Ya. Dia aqwam, dia itu adalah yang sangat kokoh, sangat kuat. Wa yubasysyirul mu'minin, dan juga Al-Qur'an itu akan memberikan kabar gembira. Ya, wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Ya. Al-Qur'an akan menjadi petunjuk, akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beramal salih, ya. Innalahum ajran kabira. Mereka akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Ya, bayangkan. Orang yang beramal salih, Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan orang yang sering membaca Al-Qur'an, nanti pada hari kiamat Al-Qur'an akan menjadi apa? Menjadi syafaatnya. Apa hadisnya? Ada di antara kalian yang hafal hadisnya? Bahwasanya orang yang sering baca Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadikan syafaat baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah kalian Al-Quran di dunia ini. Al-Quran itu bukan ditujukan kepada mayit. Orang meninggal dunia dibacakan. Apa maksudnya? Ya, dihadiahkan. Ya, memang itu sebagian ulama membolehkan, tetapi bukan itu maksud. Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman bagi orang yang hidup. Ya, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bukan hudan lil mayit. Petunjuk bagi mayit. Mayit itu butuh petunjuk enggak? Butuh. Butuh enggak petunjuk mayit? Kalau butuh dia hidup lagi. Ya, mayit hidup lagi baru butuh petunjuk. Tapi kan enggak bisa, ya. Mayit enggak bisa hidup lagi. Ya, makanya ada sesuatu yang pemahaman yang keliru, ya. Setiap malam Jumat, ya, orang yang meninggal dunia itu pulang arwahnya. Ya, pulang arwahnya ke rumah. Ya, ini maksudnya untuk apa pulang ke rumah, ya? Ini akidah yang menyimpang, ya. Orang yang meninggal dunia itu sudah enggak kembali lagi ke dunia, ya. Kalau kembali ke dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa asaddaqa wa aqum minas shalihin, akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang beramal saleh. Tapi enggak seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Walladzi la yahtadi bihadzal kitab yudayyi amrahu wa yastaqbilahu wa masirahu wa yasiru fi dhulumatil jahli wad dhalal wad dhiya'. Sebaliknya orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an, maka hidupnya itu akan sempit. Hidupnya itu sempit. Apa maksudnya? Hatinya itu tidak pernah tenang. Hatinya itu gelisah terus. Meskipun uangnya itu miliaran, ya, asetnya itu banyak, tapi hatinya nggak tenang. Jadi jangan sangka kalian orang-orang kafir yang mereka ini punya toko emas, yang mereka ini punya perusahaan, ya, mereka juga punya rumah yang mewah, mobil yang bagus. Hatinya mereka tenang enggak? Karena Allah sendiri yang mengatakan, hati mereka itu adalah hati yang diselimuti dengan kegelisahan. Mereka nggak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari, tidak mendapatkan petunjuk di dalam Al-Quran. Yudayyi'u amrahu wa yastaqbilahu wa masirahu wa yasiru fi dhulumatil jahli wad dhalal wad dhiya'. Mereka itu, ya, urusannya itu akan sempit, ya, akan sulit, ya. Kemudian juga mereka ini akan dimudahkan, akan istilahnya itu diberikan istidraj, ya, dimudahkan di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, ya, perbuatan yang menyimpang, karena dia itu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ya, mereka orang-orang yang tersesat. Sebagaimana kata Allah di dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ini dalilnya. Bagi orang yang lalai, tidak mengingat Allah, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah memahami Al-Quran,
dia berpaling dari Al-Quran, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mereka itu akan mendapatkan kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit, yang himpit, yang hatinya itu tidak pernah tenang. Ini janji Allah. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'maq. Bukan hanya itu saja, bukan hidupnya yang sulit, hatinya yang sempit, tetapi pada hari kiamat dia itu akan menjadi orang yang buta. Bayangkan, di dunia dia bisa melihat, tapi karena dia tidak pernah mempelajari Al-Quran, tidak pernah memahami Al-Quran, maka akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi buta. Siapa yang mau dibutakan oleh Allah ketika dibangkitkan ya ke padang mahsyar? Mudah, tidak usah belajar Al-Quran, tidak usah memahaminya, tidak usah membacanya. Maka dia akan sebagaimana orang-orang kafir tadinya, orang-orang yang berpaling di dalam Alkitabnya, hidupnya sempit, kemudian akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di padang mahsyar. Ini dalam surat Thaha ayat 124. Jadi sekali lagi Al-Qur'an ini adalah yang sangat mulia ya. Maka sebagaimana para ulama ya, ulama tafsir juga menjelaskan fal mushafus syarif wa dalil muslim ila mardatillah ilal jannah. Jadi Al-Qur'an ini adalah sebuah petunjuk bagi seorang muslim untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah sebuah jalan yang mana itu bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, penting kita bagi seorang thalib untuk memperhatikan ya adab-adab juga hamalatul Quran. Bagaimana orang yang menghafal Al-Quran ya. Kemudian bagaimana dia harus bisa murojaah, bagaimana dia bisa memahami maksudnya, tujuannya ya. Bagaimana juga dia bisa mengamalkan. Inilah puncaknya daripada orang itu bisa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahaminya, kemudian bisa mengamalkan. Itulah kehidupan para salaf dahulu ya. Wallahu ta'ala alam. Yang bisa kita sampaikan ya, sudah masuk salat Isya. Dan bagi ya akhwat ataupun santri putri, besok lagi untuk lebih awal ya, supaya tidak ketinggalan materi. Dan juga untuk catatannya nanti dicek sama musyrif dan musyrifat. Yang dari awal tadi ya, poin yang keempat nanti diserahkan kepada musyrif dan musyrifah untuk dikoreksi. Apakah benar-benar mencatat atau menggambar ya, menggambar Doraemon ataupun membuat cerpen puisi ya, itu nanti tugasnya musyrif dan musyrifah. Kalau sampai enggak mencatat materi sesuai dengan materi, nanti ada hukumannya ya. Ini untuk semua santri. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.